kita sudah belajar bahwa produk domestik bruto atau PDB itu merupakan total nilai produksi barang dan jasa akhir selama setahun, yang tahun 2023 sebesar 20.892 triliun. Barang dan jasa yang diproduksi tersebut oleh BPS, oleh Badan Pusat Statistik, sebagaimana juga Badan Statistik di negara-negara lain, tapi dia punya dokumen yang untuk diacu, yang itu terkait dengan kebiasaan internasional, dibukukan oleh Badan Statistik PBB, dan juga PBB, Badan Statistik PBB tersebut juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para ahli dari Badan Statistik termasuk Indonesia. Nah, kembali ke persoalannya tadi, barang jasa yang diproduksi itu dalam analisis suka disebut output ya. Jadi kalau saya sebut output itu artinya barang dan jasa akhir. Si output yang diproduksi tadi oleh BPS ditelusuri, digunakan untuk apa? Nah, kan terbayang nih, sebagian dikonsumsi. Ini perekonomian ya. Jangan bayangkan bahwa kan dijual. Maksudnya akhirnya bagaimana? Setelah dijual diapain? Dikonsumsi kan oleh penduduk Indonesia. Jadi ada yang dikonsumsi oleh rumah tangga, ada yang dikonsumsi oleh pemerintah, ada yang diekspor kan, dijual ke luar negeri. Ada juga yang disisihkan untuk memproduksi barang dan jasa lagi, jadi barang modal. Nah, semacam itu. Nah, BPS nanti berdasarkan manual internasional itu menyebutnya PDB menurut penggunaan. Kadang mereka sebut juga PDB menurut pengeluaran. Kalau tadi PDB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 sektor yang memproduksinya. Kalau PDB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran adalah komponen-komponen yang menggunakannya, atau dibalik yang mengeluarkan dana untuk mendapatkannya. Jadi makanya disebut juga komponen pengeluaran. Nah, itu BPS membuatnya menjadi 7 macam. Ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, jadi berarti konsumsi rumah tangga ya. Ada yang konsumsi pemerintah, ada yang jadi barang modal, PMTB namanya. Nanti kita jelaskan sedikit tentang PMTB ini. Ada yang diekspor. Cuma karena kita juga impor, untuk data disandingkan oleh BPS supaya jangan double counting ya. Ekspor dikurangi impor. Lalu ada yang perubahan inventory itu stok. Jadi kan karena kan ada barang yang tidak dikonsumsi, tidak diekspor, tidak dipakai investasi, tapi persediaan. Itu juga dihitung lah perbandingannya. Kalau diskrepansi statistik itu lain-lain sifatnya. Lain-lain itu BPS juga bingung, ini dimasukin mana, kira-kira begitu ya. Nanti kita akan kaji ini pada saat lain kenapa ada diskrepansi statistik. Tapi kalau dalam pembukuan itu lain-lain lah. Ketika nggak bisa masuk sini ya sudah disebut lain-lain. Maka kita melihat sebagian besar penggunaan barang dan jasa di Indonesia itu adalah untuk konsumsi rumah tangga. Nilainya mencapai 53,18%. Masuk akal sih ya. Jadi kebanyakan itu dikonsumsi rumah tangga, lalu dikonsumsi oleh pemerintah 7,45%. Persentasi dari 20.892 triliun ya, bisa dibayangkan. Cukup besar juga yang dipakai untuk PMTB itu pembentukan modal tetap domestik bruto. Jadi ada barang dan jasa yang diproduksi yang dijadikan barang modal. Barang modal untuk memproduksi waktu-waktu selanjutnya. Apa yang disebut barang modal? Barang modal itu secara sederhana adalah barang yang penggunaannya lebih dari 1 tahun dan dipakai untuk berproduksi. Misal bangunan itu bisa bangunan pabrik, bangunan kantor, kan tidak semua memproduksi barang, kan ada produksi jasa, mesin, kendaraan, itu namanya barang modal. Nah, pengeluaran untuk barang modal itu disebut PMTB. Sebenarnya pemerintah itu nggak penting-penting amat kalau dari sisi PDB. Ya kan nggak sampai 10%. Jadi yang paling penting tetap konsumsi rumah tangga. Nah, yang menarik itu ketika membandingkannya dari tahun ke tahun, porsi itu. Saya ambil 3 saja. Ini rumah tangga, yang ini pemerintah, yang ini adalah investasi. Sebenarnya, sebuah perekonomian yang cenderung berkembang itu investasinya yang biasanya porsinya terus-menerus besar. Konsumsi juga tetap besar, tapi sebetulnya ada sedikit keperluan untuk analisis lebih dalam. Nanti di sesi lain ya. Ya betul. Misalnya negara yang maju dia konsumsinya mencapai 50% juga. Tapi nanti kita akan lihat di konsumsi kita yang 53% ini separuhnya makanan dan minuman. Artinya kan ya belum berkembang perekonomian itu misal. Tapi untuk kali ini kita menganggap ya ini porsinya begini. Sementara kalau barang modal itu menunjukkan memang ekonominya masih terus akan bertumbuh di depan.
Kalau semacam ini, apa yang kita lihat sepintas? Wajar saja, kita sudah belajar tentang pertumbuhan ekonomi, kita cenderung stuck di 5%, bahkan bisa kurang. Mengapa? Orang dari ke tahun porsi barang modalnya tidak meningkat besar, malah turun di era-era beberapa tahun terakhir ini kan. Artinya barang modal ini adalah kemungkinan berproduksi di tahun-tahun mendatang. Sementara juga begitu juga dengan pemerintah yang diinformasikan bahwa ekonomi itu didorong, dikendalikan oleh pemerintah. Ya tidak terlalu salah, tapi juga tidak terlalu benar. Maksudnya tidak terlalu benar itu begini. Porsi pemerintah di Indonesia itu tidak terlalu besar sebenarnya. Ya seperti ini aja. Maka kalau mau ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%, apalagi 7% seperti yang dijanjikan beberapa calon presiden, itu harus menggenjot yang hitam ini. Juga yang biru konsumsi. Nah, kalau konsumsi rumah tangga kaitannya kan dengan pendapatannya. Nah, maka kalau dihubungkan sedikit dengan sesi-sesi sebelumnya, kalau mau konsumsi rumah tangga itu meningkat, pendapatan masyarakat harus meningkat. Kalau mau pendapatan masyarakat terus meningkat, produksi yang memproduksi barang itu yang bertenaga kerja banyak dan memberi nilai tambah banyak. Apa itu? Industri pengolahan, pertanian. Kalau pertanian dan industri pengolahan itu tumbuhnya tinggi, porsinya masih besar, dia bisa menyerap tenaga kerja banyak orang yang memiliki pendapatan, lalu itu bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Nah, tapi misal kita melihat di sesi-sesi sebelumnya, pertumbuhan akhir-akhir ini yang cukup kuat, pertambangan misalnya, porsinya juga menaik. Bukan itu tidak penting ya penting saja semua naik. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa dampak kenaikan pertambangan pada konsumsi rumah tangga itu bisa dipastikan lebih kecil dibandingkan seandainya yang tumbuh pesat itu adalah industri pengolahan dan pertanian. Ini contoh saja. Tentu tidak bisa kita simpulkan asal-asalan begitu. Ini saya hanya ingin memberi imajinasi bahwa kajian tentang ini bisa ke arah sana. Bahwa kita memerlukan data-data yang cukup panjang tentang pertumbuhan masing-masing komponen, supaya kita tahu perekonomian Indonesia ini porsi terbesarnya pada pengeluaran yang seperti apa.